Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azim. Subhanallah. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil ardina sab'i wa ma fihinna wa ma bainahunna wa rabbul arsil azim. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa baniha wa ba'liha wa sirril mustauda'i fiha bi'adadi ma'ahata bihi ilmu wa ahsahu kitabu. Allahumma razuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seroja TV dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga sahabat semua berada dalam sebaik-baik kesehatan dan selalu berada dalam sebaik-baik lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Seroja, di sore hari yang cerah ini kita kembali di tayangan Seroja TV, Serunya Obrolan Wanoja. Sore ini kita masuk ke episode ke-78. Kita akan melanjutkan tema minggu lalu tentang Q&A tentang fikih. Tanya jawab tentang fikih yang masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan lanjutkan sore ini bersama Ustazah kita, Teh Felicitia Rahma. Apa kabar Teh? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Semoga ini sahabat Seroja juga sehat semuanya ya, meskipun sekarang ini banyak sekali yang sedang sakit, saya tahu karena pancaroba ya. Pancaroba ya. Mudah-mudahan sehat. Emang matahari ada tapi anginnya dingin. Banyak sih laporan ini sakit gitu ya. Tapi ya insya Allah sahabat Seroja insya Allah diberikan kesehatan ya. Fit yang penting semuanya di sini sih ya. Sehat-sehat semuanya Sehat untuk semuanya. sahabat Seroja TV. Sahabat Seroja TV dimanapun berada, tetap saksikan tayangan kita sore ini. Selain kita akan melanjutkan tanya jawab tentang fikih, kebetulan hari ini itu jatuh di bulan Jumadil Akhir ya Teh ya. Tanggal 2 hari ini ya. Kita menjelang hari-hari syahadahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita sampaikan bela sungkawa mendalam kita atas wafatnya, atas syahadahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kepada Rasulullah, kepada Imam Ali, dan kepada Al-Imam Al-Maksumin semuanya. Untuk melanjutkan Q&A tentang fikih nih Teh minggu lalu ya, masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab waktu itu ya Teh ya. Kita mungkin review sedikit. Minggu lalu tuh kita membahas tentang masa, salah satunya yang kita bahas, yang Teteh bahas waktu itu tentang masa seorang wanita mengalami haid, mengalami menstruasi, dan kapan itu bukan menstruasi ya Teh ya. Nah, karena pertanyaan berikut nanti nyambung dengan itu ya Teh ya. Review sedikit dari yang minggu lalu, Ya, sedikitnya bukan ulangan ya. Bukan ulangan ya. Saya mau coba ngasih coba gimana kita bisa menghitung itu head itu kalau apa aja coba. Bukan ulangan, bukan ulangan katanya ini. Semoga sahabat Seroja TV juga masih ingat ya Teh ya. Jadi yang disebut dengan masa haid itu adalah sekurang-kurangnya 3 hari, kemudian berturut-turut dan tidak melebihi 10 hari. Betul ya Teh ya? Ya. Terus ada yang paling penting itu, ya udah 3 hari oke. Lebih dari itu, tapi ada yang lebih penting lagi, yang penting syarat bahwa itu ada sebuah haid adalah balik. Oh belum. iya. Jadi kalau misalnya anak perempuan belum nyampe umur 9 misalnya 9 tahun balik, dia udah keluaran darah. Belum itu, meskipun dari tanda-tanda tuh ini enggak 3 hari itu benar, tapi itu ciri-ciri ya. Syaratnya itu harus balik. Syaratnya harus balik, ya. Betul. Nah, berhubungan dengan periode tadi ya, tanya pertanyaan yang berikut itu nyambung ke situ sebenarnya. Ini ada sahabat Seroja yang bertanya, misal menstruasinya itu kurang dari 3 hari. Itu udah terpikir itu menstruasi di awal, jadi sudah tidak sholat, mungkin tidak saum ya kalau ada saum yang ini ya, kalau lagi saum. Tapi ternyata di hari ketiga berhenti. Itu sebenarnya kan belum masuk periode haid. Nah, sering ada yang mengalami seperti itu. Kemudian ada yang banyak ya. Ada yang waktu-waktunya disangka itu adalah periode menstruasi, ternyata enggak, dan sholatnya kan jadi harusnya ganti ya, harusnya full ya. Nah ini ada yang bertanya, ini gimana cara menggantinya?
Karena begitu banyaknya periode yang Mm-mm. disangkanya itu periode Betul, menstruasi, ternyata ya. bukan gitu. Oke. Saya sapa dulu ya, sahabat Silahkan Sroja. Teh, sapa dulu sahabat Sroja TV. Kita tadi belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Sroja yang minggu lalu ikut, terus masih ada mungkin yang udah menyampaikan pertanyaan, saya nggak kebaca. Nah, jadi makanya kita sekarang dibikin lagi, jadi untuk menunaikan lah, kita bisa ada hutang ya, hutang kepada manusia kan itu, sampai ada hadis kan, yang syahid itu kan wah langsung dia di privilege masuk surga, tapi tidak untuk hutang. Dia akan ditanya kalau untuk hutang itu. Jadi kalau syahid kan langsung masuk surga, oh enggak, kalau untuk hutang enggak, dia akan ditahan. Jadi kita juga nggak mau nih. Jadi pokoknya bukan hutang uang gitu juga, tapi hutang itu hak, ya hak yang belum terjawab. Bila kita masih ada hak yang kita ambil yang belum kita tunaikan, nah itu berat banget karena itu sama manusia ya. Kalau kepada Tuhan, insya Allah astagfirullah gitu ya, kita dengan ibadah Allah maha kasih. Tapi kalau ke sini, kalau terhadap manusia itu yang kita harus berat ya. Dulu. Ya kalau bisa dia memaafkan kita. Nah ini juga kita semoga jadi sekarang mudah-mudahan yang kemarin kita masih ada yang belum terjawab bisa kita selesaikan hari ini. Ya. Nah kemarin tuh ada pertanyaan yang ngegantung ya, belum tahu itu gimana. Sebelumnya tadi kita membicarakan tentang Sayyidah Fatimah ya. Banyak orang mungkin mereka tahu Fatimah siapa, tapi udah gitu doang ya. Mereka tidak tahu bagaimana beliau meninggal ya. Nah, besok yang 3 Jumadil Akhir, menurut riwayat syahadahnya beliau tuh, tapi ada juga riwayat lain yang kemarin Rabiul Akhir juga. Jadi itu, nah kalau di bahasa Qadiran juga ya, seperti kelahiran Rasulullah kan ada yang 12 Rabiul Awal ya, ada yang 17. Nah itu nggak jadikan perbedaan, tapi justru disatukan itu. Jadi mereka jadi bikin week minggu pekan persatuan ya. Nah kalau ini juga sebutnya Ayyamul Fatimah. Jadi ada yang misalnya enggak, Sayyidah Fatimah tuh meninggal lihat Rabiul Akhir kayak gini. Belum, sekarang masih ada. Tapi nah mereka nggak meruncingkan, tapi justru dari sejak saat ada yang mereka yakin pendapat itu sampai itu mereka terus bikin majelis kayak Asyura gitu ya, setiap hari bikin majelis untuk Sayyidah Fatimah, disebutnya Ayyamul Fatimah. Nah kita tuh sebenarnya ya menyampaikan azamullah ujurana wa ujurakum, itu kita menyampaikan takziah kepada yang masih hidup kan. Kan kalau ada orang yang ditinggalkan, kita datang untuk menyampaikan itu ke beliau. Nah sekarang ini yang hidup kita Imam Zaman. Jadi kita tuh menyampaikan azamullah takziah kepada Imam Zaman. Nah sekalian saya tuh untuk menyampaikan bahwa minggu besok, insya minggu ya, hari Ahad besok, Hijabi akan mengadakan peringatan syahadah Sayyidah Fatimah. Mari kita bahagiakan yang ditinggalkan ya. Kan kita juga orang yang ditakziahi, orang yang tinggalkan itu kan suka senang kalau banyak yang datang gitu ya. Hatur nuhun. Nah, kita juga datang ini ya, kalau Rasulullah mereka meninggal lihat, tapi Imam Zaman ya, beliau lah yang sebenarnya yang berduka. Beliau ada. Jadi kita tuh menyampaikan takziah kita kepada beliau, pada Imam Zaman. Semoga dengan kehadiran kita nanti, mungkin nanti kru bisa menampilkan acaranya nanti hari Ahad besok. Ya semoga sahabat Sroja yang berkeleluasaan banyak bisa menghadiri acara peringatan Sayyidah Zahra untuk membahagiakan sahabat zaman ya. Beliau kita menunjukkan pada beliau kita tuh pecinta Sayyidah Fatimah gitu. Kita we are there for him gitu, maksudnya kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi dia nggak sendirian berduka itu gitu ya. Kan kita untuk Palestina juga ya, orang-orang Palestina itu ketika melihat, mungkin kita nggak ada pengaruhnya, tapi ketika mereka melihat, kan mereka juga masih ada si TV gitu ya, ketika melihat itu di sana ada demo, mereka bahagia ya, maksudnya tuh mereka tidak sendiri gitu. Nah kita juga ya sedikit apapun kita berikan kepada Imam Zaman gitu. Jadi sebenarnya kita bisa membaca Al-Fatihah itu untuk beliau ya, kita berikan gitu.
yang sebenarnya kita tujuan kita itu sih untuk yang berkenan itu tidak hanya Sayyidah Fatimah atau tadi siapa Rasulullah, tapi semoga sahibat zaman berkenan ya dengan persembahan kita atau kehadiran dia kita di situ tuh. Ketika datang, oh banyak. Kalau lihat kemarin waktu pas Arba'in kan banyak yang di apa ya pada pakai flyer apa sih yang tulisannya ya sahibat zaman gitu. Loh, kenapa yang itu tulisannya sahibat zaman? Ya kan gini lagi berjalan kepada ya Syahidah Syuhada gitu ya, Syahidah Syuhada. Kok banyaknya yang bawa bendera tuh bendera sahibat zaman? Karena mereka tahu bahwa sahibat zaman itu melihat kehadiran langsung itu untuk saya untuk menunjukkan bahwa mereka itu ada. Jadi kalau saya nanti hadir, saya ada tentara di situ, punya ada di situ. Jadi Imam yakin. Kalau dalam ada lagu Salam Farmonde itu ya, ayo Bio gitu katanya, Bio Joneman Bio, ayo datanglah kekasihku datanglah, Fadokoret Misham, ayoret Misham, aku akan menjadi akan menjadi temanmu, aku jadilah aku yang kalau bahasa Indonesia itu soldier to cry on. Fadokoret bawa untuk terus Garef Toret Misham gitu ya. Aku yang akan menangkal segala kesulitanmu gitu. Terus yang saya suka tuh di situ di syair itu tuh, meskipun badanku kecil, tapi aku kuat, aku bisa menjadi penjagamu gitu. Ayo datanglah gitu katanya ya. Di lagu itu, kalau lagunya ada bagus ya. Nah, kita juga ya untuk menunjukkan kepada beliau, kepada Imam, kita ada. Nanti ketika beliau banyak juga di atas syahadahnya Sayyidah Fatimah ya, nenek ya, berarti nenek buyutnya beliau. Jadi ya kalau misalnya sahabat Seroja ada yang berkenan hari Minggu ya, pagi. Baik Teh. Saya belum bahas yang Q&A-nya. Betul. Kita kembali dulu ke Q&A. Nanti Q&A berikutnya tuh bersambung tentang sambung lagi. Ternyata bersambung dengan tema syahadahnya Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, ini yang pertanyaan pertama tadi gimana tuh Teh, yang sholat tertinggal? Oh ya benar, saya lupa. Ya. Nah, banyak ya, apalagi yang udah premeno atau mereka gitu kan, bisa juga Allah ya Muhammad dulu gitu. Jadi 2 hari, udah 3 hari, 4 hari, 5 hari katanya gitu. Udah 5 hari itu, terus tapi hari ke-6 kosong, langsung cepet-cepet kan namanya juga, cepet-cepet bersih gitu ya, bersih cepet-cepet. Hari ke-7 keluar lagi. Nah, saya udah bilang ke Mama, berarti hari ke-6 tuh Mama tuh belum, karena emang bulan lalu gitu, berarti emang masih harusnya dihitung masih. Nah, kalau ini sih kebalikannya karena ini mah karena ternyata hanya 3 hari kurang mungkin. Itu kan 5 hari. 10. Ya hari ke-6 dia bersih, padahal harusnya jangan dulu bersih. Sampai hari ke-10. Kalau misalnya ketika dia bersih dia puasa hari ke-6 ya harus dikodok itu karena belum dihitung puasa dan masih kotor. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau banyak yang nggak tahu tadi teh, harusnya bukan mens saya teh, tapi saya nggak tahu taunya mana. Pertama ya, untuk yang bertanya, jangan ini dulu, jangan putus asa. Allah itu kan tidak menghukum sesuatu yang kita tidak tahu. Kita nggak tahu mah ya, alah saya teh banyak pisan kadoeun gitu ya. Bertahun-tahun nggak tahu gitu ya karena berapa kali. Kan? Nah, kumaha ieu gitu. Tapi ya maksudnya tuh emang yang baik itu kita kalau punya log ya, itu untuk muhasabah, untuk kita nanti muraqabah, untuk menjaga amalan kita. Kalau yang baik sih gitu, kita tuh punya catatan agenda jurnal, misalnya hari ini tanggal sekian saya sholat ini di kodok, misalnya kalau subuh di kodok gitu. Lohor asar saya di jalan gitu. Kalau bisa sih kita tulisan gitu, itu sebenarnya selain untuk memperingatkan kita, tapi juga untuk nanti ketika kita meninggal itu kan kewajiban anak ya, anak laki-laki pertama untuk sholat qada bagi kedua orang tuanya gitu. Nah, kalau kita date-nya kan gampang date. Ya udah oke selesai. Nah, terus ada satu lagi, maka jangan terlalu berputus asa. Ya, too much on yourself gitu. Jangan keras, don't be hard on yourself. Dikit lah soft gitu, jangan terlalu saya banyak pisan gitu ya qada. Nggak usah terus Tuhan kumaha, tenang ya, pokoknya kan Allah tidak tidak mengazab, tidak menyiksa orang yang tidak tahu. Ketika tidak tahu mah ya nggak apa-apa, ketika sudah tahu ya coba aja dikodoin sholat-sholatnya. Katanya kan pertanyaannya qada sholat
Nah, di kita tuh alhamdulillah sebenarnya ada ini waktu acara misalnya mabit ihya lail malam Lailatul Qadar itu kan kita biasanya gadang ya. Dan di situ ada acara sholat qada. Nah, iya. lumayan itu ya. Kalau ada sih ada satu kalau mau gini dirapel lumayan seberapa tahunan. Karena kan ketika kita Ramadan itu berlipat-lipat kan ininya pahalanya. Kita salah satu rakaat bisa 70. Jadi lumayan ya satu saat subuh 70 saat subuh gitu kan. Nah, itu juga di kita bisa melaksanakannya pas saat, tapi kita kan nggak tahu umurnya biasanya kebagian nanti pas Ramadan, tapi jangankan ya ini sahabat saja yang nanya. Ini ada seorang ulama, dia itu waktu itu kan dia selalu sholat, ada sering kalau nggak salah ya Misa atau Mbak gitu pernah cerita. Dia tuh selalu sholat di awal di saf awal gitu ya. Ketika pada suatu saat satu kali dia tuh kebagian awal dia di akhir, kok sholatnya dia nggak enak, dia bilang, wah berarti sama ini aku ini suatu karena pengen depan akhir jadi wah sempurna. Jadi dia itu sholatnya sah, tapi dia merasa nggak enak, kayaknya sholatnya nggak ikhlas gitu kan, hanya pengen depan aja. Akhirnya apa yang dilakukan? Setiap dia sholat fardu, dia mengkodok. Jadi sholat yang sama misalnya subuh dua kali, zuhur 2 kali gitu misalnya tuh. Nah itu karena itu kehati-hatian aja kan, dibilang aduh gitu ya. Kita juga kalau kita nggak tahu waktu nggak tahu the exact number, nggak usah lu saya seberapa tahunan ya. Nah kalau misalnya pertanyaannya dari umur 9 tahun sampai menit itu berapa tahun, nah dikali pokoknya mah gitu yang amannya gitu Jadi setiap kita sholat tuh kita sholat aja mengkodoknya, apalagi di tempat-tempat yang mustajab yang dijabah, tempat-tempat yang pahalanya lebih. Nah itu kita pakai seperti kita di Raudhah ya. Kita kan pengen di sana lama gitu ya, atau di Masjidil Haram. Kayak kalau orang yang nggak tahu kan, pernah saya dulu nganter ibu-ibu, ayo pulang, ngapain lagi ya? Emang sih kalau di Ahlul Bait alhamdulillah banyak buku itu. Tapi kadang-kadang kan kita nggak boleh bawa buku yang Fatihah. Tapi yang kalau ada sholat kan sholat gitu kan. Sholat qada di situ. Sholat qada di situ kesempatan. Pokoknya kita banyak diam di situ kan. Misalnya ketika di haram kita pengen di pedang ngalamun sholat gitu. Nah, nggak usah lah kita sholatnya udah seberahanya saya nggak usah ngitung untung rugi. Pokoknya mah menurut saya gitu aja sholat. Jadi berapa lama sudah berapa kali ya sholatnya udah belum. Nah ya pokoknya kita mah gitu kalau misalnya zuhur kita fardunya ya qada. Nah ini mungkin ada yang baru tahu maksudnya apa nih qada sholat. Yang saya tahu tuh qada tuh puasa aja. Nah emang sih dalam Al-Qur'an ya kalau untuk perempuan yang sedang haid katanya ada qada qada puasa. Ini tuh terlepas dari Al-Qur'an itu bahwa bukan terlepas dari puasa, karena sholat itu kan kewajiban kita kepada Tuhan ya. Kita punya kewajiban kepada manusia, tadi saya dari awal udah ngasih tahu harus ini itu kan hutang, harus tunaikan. Apalagi ini sholat. Hutangnya kepada Tuhan harus dibayar tuh. Jadi ini qada ini tuh ya untuk membayar. Karena ketika kita di perjalanan ya mungkin banyak juga yang belum tahu ketika perjalanan itu kan banyak orang yang sholatnya. Padahal mah kan syarat dari tempat kita sholat itu tidak boleh bergerak. Gini ya biasanya ada yang di kereta kan gede sholat gitu. Itu sebaiknya sholatnya nanti santai aja. Tapi nanti qadanya pun sholat perjalanan, jadi 2 bukan 4 gitu ya. Nah jadi banyak yang atau kita sholatnya emang harus selalu ini ya kita laksanakan. Tapi kalau misalnya ada halangan, misalnya dokter yang sedang operasi nggak bisa sholat ya nggak apa-apa, nanti kita pokoknya sholatnya tidak hilang gitu, tidak dilewatkan. Bukan tidak dilewatkan ya, kalau lagi operasi memang terlewat mungkin ya pasti, tapi tidak sampai akhir waktu tuh masih bisa gitu ya kita sholatnya gitu. Ya itu ya ternyata kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian tapi jangan juga menjadi kadang kan suka gini, dah dibolehin, kita jadi lalai juga ya. Emang itu katanya ada yang saya ingat juga bahwa itu ya, kalau itu katanya sholatnya nggak benar. Karena kita misalnya waktu sholat subuh itu dalam waktunya itu kan ketika kita masih waktunya itu masih adaan lillahi ta'ala. Tapi setelah 70 menit dari adzan itu sudah masuk qada. Nah, orang udah 10 menit qada aja. Udah diteruskan tidur.
Jadi menggampangkan Sebenarnya kan ya ya kalau yang dari pihak lain kan langsung sholatnya gitu ya kalau bangun tuh. Nah itu dia. Tapi kita harus ingat juga bahwa hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq, syafaat kami tidak sampai kepada yang meringankan sholat. Jadi ya tidak menganggap suatu penting gitu, yang meringankan. Nah itu juga jadi kita tuh kan makanya kalau dalam tasawuf gitu atau dalam apa, kita tuh kan manusia itu di antara khauf dan roja ya. Takut, harap dan takut ya. Cemas gitu kan. Cemas dan dua gitu. Jadi emang sih kita menganggap Tuhan mah nggak akan ini Maha Pengampun. Jangan lihat di situnya juga gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya, tapi kita aja menyembah Tuhan itu bukan karena rasa takut juga kan, karena rasa cinta ya. Kita nggak mau mengecewakan orang yang kita cintai misalnya kan, kalau orang juga kan kita ingin lihat kita menyenangkan orang itu. Nah ini juga kita kan ingin menyenangkan ya zat yang kita sembah gitu kan, dengan misalnya menggunakan baju yang dia sukai gitu kan. Misalnya dia nggak suka kalau baju hitam, ya kita gantilah kalau lagi sholat tuh yang dia sukai ya, karena kita kan menghadap bagaimana dia mau melihat kita kok nggak suka ya dengan apa. Nah balik lagi ke ini, kemarin tuh ada pertanyaan tentang kesucian. Itu sucian benar. Nah ini mungkin tadi menjawab dulu pertanyaan sahabat Rojas. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan yang tentang sholat-sholat yang tertinggal ya, qadha itu. Nah, tadi belum tanyain ya, saya lupa yang kesucian belum. Nah kan ada 2 pertanyaan yang masih menggantung kemarin yang belum sudah. Nah yang berikutnya ini ada yang bertanya tentang filosofi kesucian. Saya jadi teringat mendengar kata kesucian. Ini kita nyambung dengan menjelang peringatan syahadah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kesucian itu filosofinya seperti apa? Saya jadi teringat beberapa gelar ya. Betul. Gelar dari Sayyidah Fatimah itu berhubungan dengan kata-kata suci ya. Mungkin nanti bisa menguraikan dulu gelar-gelar apa saja sih yang berhubungan dengan tentang kesucian dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sallallahu alaihi. Tapi tadi saya tuh sebenarnya tadi ke situ tuh karena yang sholat ya. Dan kenapa kita harus misalnya bajunya diganti yang hitam pakai yang putih, karena beliau Allah tuh suka yang cerah-cerah gitu kalau kita sholat. Dan satu lagi tuh yang Allah suka itu dalam Al-Quran juga ada ya, Allah yuhibbu tawabina wa mutatahhirin, dan yang suci. Allah menyukai yang kembali kepadanya dan bersuci. Nah, dari situ juga kenapa kita menjaga kesucian kita ini, karena pertama kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepadanya, tapi kita tahu kan dalam keadaan yang beliau suka. Misalnya kita tahu suami sukanya saya tuh pakai minyak wangi ini, kita kan selalu ingin supaya menyenangkan dia gitu kan. Nah kita juga seperti itu sebenarnya manusia kesucian itu. Tapi banyak dalam Al-Quran tuh yang ayat-ayat tentang kesucian ya. Ya Allah menyukai orang yang memegang teguh kesucian. Kita nggak lihat ya, tapi kita banyak dikelilingi oleh para malaikat. Mereka melihat ya. Ketika kita dalam keadaan nggak suci, ya mungkin semoga tidak ada bau ya. Maksudnya tidak ada bau yang disebarkan, tapi mungkin hanya ininya aja kelihatannya kok nggak enak gitu ya. Tapi kalau orang yang suci itu mungkin kelihatannya seger gitu ya. Oleh di dunia malakut gitu ya mungkin. Jadi ya kita perlu seperti itu. Nah, Sayyidah Fatimah itu salah satu namanya tuh Batul ya. Batul ya. Batul itu suci. Banyak pertentangan di situ. Ada yang mengatakan kalau Batul itu karena beliau tidak pernah mens. Ada juga Tahirah ya. Tahirah artinya juga artinya di kita jarang ya nama. Kalau di Iran tuh banyak banget nama anak-anak Tahirah. Tahirah. Kan jadi Tahirah. Banyak Tahirah gitu ya. Itu artinya sekolah kita pun mutahari yang disucikan. Dari akar katanya Toharoh dari Toharoh kan nanti di buku di ini tuh yang buku nanti semoga kita keluarkan nanti itu ada bahasannya tuh Toharoh najasat gitu ya. Jadi kebersihan. Kesucian. Ini terlepas dari perdebatan Batul itu apa, tapi kalau menurut Ali Khamenei ke arah bar kita bahwa Batul itu sebenarnya beliau tuh suci, jadi tidak terjamah oleh manusia.
maksudnya oleh sifat-sifat manusia tuh nggak ada di beliau. Misalnya kalau perempuan tuh pengennya keinginan perempuan pada dunia kan gimana? Oh, Sayyidah Fatimah tuh nggak ada. Keinginan apa nih teh? Misalnya kalau perempuan tuh kan, apa tuh? iya kan, katanya saya juga tahu misalnya lo nggak, katanya keduniawian gitu. Keduniawian. Jadi Sayyidah Fatimah tuh terlepas dari keduniawian. Misalnya kita ya suka misalnya apa ya, gosip, oh kan Sayyidah Fatimah nggak jelas. Terus lihat drakor, oh kan Sayyidah Fatimah mah enggak. Pokoknya beliau itu katanya ya itu makanya sebut Batul itu suci, jadi tidak terjamah gitu. Batul itu tidak terjamah oleh dunia, oleh manusia, oleh keduniawian gitu. Itu dari situ mungkin karena kalau Tahirah ya karena suci juga, dan sebenarnya Tahirah itu Tahirah ya. Tahirah. Dari situ nyambung juga sebenarnya ke gelar Sayyidah Fatimah yang lain, yaitu bukan Sadaqah. Aduh saya lupa. Lupa. Bahwa apa ya kalau bercakap-cakap tuh bukan Sadaqah sih. Bahwa Sayyidah Fatimah itu diberi gelar itu karena beliaulah yang setelah Rasulullah nggak ada, kadang-kadang Imam Ali itu sering mendengar malam-malam itu Sayyidah Fatimah bercakap-cakap dengan siapa, ternyata dengan malaikat Jibril juga masih meneruskan wahyu itu. Bukan Tara. Lama. Pokoknya mah artinya bukan Siddiqah ya. Artinya tuh yang bercakap-cakap gitu. Muhadasah. Muhadasah kan, hadasah itu artinya berkata. Beliau disebut muhadasah. Nah, kenapa beliau bisa bertemu dengan malaikat? Ya karena dia selalu menjaga kesucian. Dari situlah Tahirah itu nyambung ke muhadasah. Jadi dari situ saya tuh jadi ada harapan gitu ya, bahwa kita pun bisa ya, maksudnya Sayyidah Fatimah bukan nabi, tauladan kita sebenarnya. Bisa kita ketemu, bisa bercakap-cakap dengan malaikat bisa. Nah, salah satu caranya kenapa kita bisa itu dengan menjaga kesucian. Karena kan malaikat itu kan ruh ya. Jadi ruh dengan ruh mungkin itu apa, kalau misalnya air dengan air lagi atau susu yang dingin bisa nyampur ya. Tapi kalau dengan minyak nggak bisa nyampur karena beda zat. Nah ini juga kita ya kalau kita ingin bersatu dengan ruh yang suci, kita sucikan dulu karena kita mah kita tuh zat yang jabar material gitu ya. Yang ada ininya, ada yang kotornya segala macam. Jadi kita harus berusaha sucikan dulu kalau kita ingin bersatu dengan yang sesama ya, spesies bukan spesies, kalau zatnya sama gitu kan nanti mungkin bisa bersatu gitu ya. Nah itu satu sedikit yang saya bisa ambil dari Sayyidah Fatimah, itu kesucian, mungkin filsafat kesucian itu ya. Kesucian dari dua sisi mungkin ya teh, atau dua kesucian secara batin, spiritual ya, iya jelas. Spiritual dan ini raga ya. Tapi mungkin kita nggak bisa ini juga, orang juga kita bisa lepas ya kalau kitanya udah, kita jangan suci lah, bersih gitu ya. Kalau kitanya nggak bersih juga pasti ke dalamnya juga kita nggak enak ya, ada pengaruhnya gitu Mas. Jadi bagaimana kita mau merasa kita tuh suci kalau kita juga misalnya pakai baju jangan gimana ya, kita tahu kita tuh kayaknya nggak berhak di sini deh gitu ya misalnya. Makanya dengan penampilan seperti ini, kalau kitanya nggak suci, kita juga kayaknya ke spiritual tuh berpengaruh. Kita nggak akan pede gitu ya. Kita misalnya ngelewat ke situ teh nggak pede karena jadi menurut saya itu emang berpengaruh mau dari luar gitu ya. Makanya awalnya dari luar dulu ya, mari kita sucikan diri kita dari luar, sucikan raga, ke dalam juga pasti nanti akan ngaruh gitu. Itu menurut saya karena ya untuk spiritualnya kita luar dulu, kita jaga aja dulu gitunya ya. Kan kalau kita misalnya, saya tahu kalau kita lagi main sih ya, meskipun nggak keluar tapi kayaknya kalau mau megang Quran tuh nggak enak kan, kita pakai ini lah sih ya. Meskipun kita kayaknya akan megang tapi takut kena ya kan, beda ya. Kita ini juga menurut saya seperti itu, kenapa kita jaga di luar dulu, emang spiritual dan material, kita harus bersih. Saya jadi melenceng sedikit, jadi ingat dulu ada yang pernah menyampaikan katanya
bagaimana menjaga anak-anak kita dari kesucian itu ya. Bahkan seorang ibu ketika akan menyiapkan makanan disunahkan atau apa gitu ceritanya teh, dia harus berwudu dalam keadaan berwudu. Tidak boleh menyiapkan makanan untuk keluarga apalagi dalam keadaan hadas Ya, hadas apalagi kecil hadas, apalagi hadas besar ya, gitu besar. ya. Itu saya pernah Itu dengar itu makruh katanya. juga kan ketika kita misalnya ya berhadas dan kita Secara lewat fisikal kita harus ya suci kita tuh itu mungkin berhadas, menjaga wudu ya. kita lewat ini apalagi lewat masjid, kita keluar rumah pun itu makruh. Ya karena mungkin malaikat yang menyertai juga ya kayaknya nggak mau gitu ya maksud kita nggak tahu, saya pernah menceritakan di sini atau di offline ya majelis, kalau orang yang sedang menstruasi sebaiknya tidak mendatangi orang yang sedang sakaratul maut. Oh iya. Ya, itu saya sampai di sini apa di offline? Oh di sini juga ya. Sini, Jadi sahabat saja mungkin yang setia mah pasti dengar bahwa kenapa aja nggak boleh gitu. Nah itu karena dalam keadaan kotor tadi ya. Dan sebenarnya kita nggak apa itu tuh ruh yang akan pergi itu mereka lihat kan, mereka bisa melihat, tidak melihat raganya kita ya, tapi mereka melihat ruh kita. Kasihan mereka tuh sudah takut dalam keadaan yang gonjang-ganjing gitu. Ini kok tiba-tiba alam gini kayak gini, tiba-tiba terus dia lihat ada orang datang dengan wajah yang ini, tambah takut ya kan, kasihan. Makanya jadi dalam hadis-hadis itu sering dan dalam merasi itu bahwa yang dalam keadaan kotor tuh jangan mendatangi yang sakaratul maut. Kalau nganter sih boleh aja. Ketika Karena sakaratul mautnya ya. iya ketika dia misalnya tuh ini lagi susah gitu, jangan akan mempersulit jadinya nanti gitu, kasihan. Nah dari situ maksud saya tuh bahwa jangankan malaikat ya, ruh orang yang meninggal pun melihat gitu kan bahwa oh ini teh kotor. Dan kan ketika saya belum ceritakan di sini ya, kita bawa perjalanan ke dunia yang tidak terlihat, bahwa ketika orang keluar diangkut, dia bilang ini siapa di belakang saya tuh, kok banyak binatang gitu, banyak ada serigala kan, ada jadi menakutkan kan dia gitu. Nah itu tuh sebenarnya orang-orang yang nggak suci berarti kan, orang-orang yang ya kotor berarti ya, mungkin ada yang sifat kebinatangannya terlalu kuat. Jadi ya untuk orang aja kelihatan, apalagi malaikat gitu kan, ketika kita dalam keadaan suci, ketika kita misalnya berhadas, makanya itu makruh ya. Karena itu makruh itu kan karoha kalau bahasa Arab artinya tuh benci. Nah itu tuh makruh yang dibenci oleh Tuhan gitu ya. Nanti kita tuh melihat, katanya kan seperti ketika kita baca Al-Quran, di atas tuh kelihatan katanya rumah yang sering baca Al-Quran tuh seperti bintang ya, berkelap-kelip. Dan menurut saya itu sebaliknya juga, kayaknya mungkin orang yang alhamdulillah yang menjaga kesucian itu berkelap-kelip maksudnya tuh ya. Sehingga kan kita tahu juga hadis bahwa kalau kamu menjaga kesucian kamu ketika meninggal tuh syahid. Makanya sangat disarankan sebelum tidur itu kita wudu. Kita berwudu untuk kita nggak tahu kita nanti akan bangun apa tidak ya, tapi ketika kita bangun kita insya Allah dihitung sebagai orang yang syahid gitu. Jadi banyak banget, makanya ini tentang kesucian ini kemarin sebenarnya saya jadi sisihkan ya, pertanyaannya jadi nyambung kita. Saya sisihkan itu untuk pembahasannya kayaknya lebih luas gitu, karena ini kan kita akan ke sholat nantinya gitu. Baik teh, itu tadi pertanyaan filosofi kesucian, ternyata nyambung dengan sedikit itu kan luas sekali ya teh sebenarnya. Ini bersambung dengan hari-hari kita menjelang Syahadah Sayyidah Fatimah. Tadi ada titel itu apa ya, gelarnya Sayyidah Fatimah itu Al-Batul, At-Tahirah, sama satu lagi yang bercakap-cakap dengan malaikat Muhaddasah bercakap-cakap karena mungkin kesucian beliau ya. Menurut saya. Duh teh, terima kasih banyak banget ini ilmunya buat sahabat Seroja ya, dari paparan Teh Feli tadi sedikit tentang filosofi kesucian yang masih luas lagi sebenarnya pembahasannya ya teh ya. Nah teh, ini berkenaan dengan hari-hari syahadahnya Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Sebaiknya kita sebagai malu saya juga mengaku pecinta, adab kita tuh sebenarnya harusnya seperti apa sih, baiknya seperti apa? Sebenarnya ketika itu kita tuh nggak usah ya, betul gitu ya. Tidak usah membedakan antara orang biasa kita dengan misalnya Imam Al-Ma'sumin. Kita kalau ke orang yang
kehilangan, apa yang kita lakukan gitu ya. Apakah ketika kita misalnya kita tahu bahwa misalnya ini saya itu baru kehilangan ya. Kemudian saya cerita, oh kemarin maksudnya yang bagus-bagus. Terus saya mau ngadain Senang-senang. iya saya mau ada ulang tahun nanti datang ya, kan kita nggak enak juga ya. Jadi sudah situ juga nggak usah jauh-jauh kita misalnya, aduh udah ada Fatimah gini. Waktu pas Asyura misalnya banyak orang kayak gitu juga. Ah itu mah udah lama, udah selesai, kenapa kita harus nangis gitu kan ya. Sebenarnya itu cuma satu adab itu kan. Ya kita tahu maksudnya ketika kita kehilangan terus ada orang yang senang-senang kan kita juga nggak enak ya, maksud kita orangnya. Apalagi kita nggak mau menyakiti hati Rasulullah atau hati Imam Zaman lah yang sekarang sudah ada gitu ya, yang masih hidup. Jadi ya kita ini aja ya saya lupa di sini ada kemarin tuh ada yang saya lihat saya baca di Instagram si bukan kata saat Fatimah ya, kalau ini tuh selawat untuk Sayyidah Fatimahnya. Nanti saya kirim aja ya sedekah. Nah itu situ ada Siddiqah Mutahharah. Assalamualaikum. Oh bukan selawat apa ya? Ziarah berarti ya. Ziarah kepada Sayyidah Fatimah. Ziarah kepada Sayyidah Fatimah. Oh selawat sebenarnya selawat akhirnya selawat bukan mana ya kemarin itu. Dan katanya barang siapa yang kalau mempunyai hajat yang mendesak, bacalah selawat ini nanti apa namanya itu akan ini mana udah siapa kemarin teh mau di mungkin nanti bisa ditayangkan ya ke Soroja. Ke Soroja. Jadi saya udah persiapkan mau saya ini kan share salawat Allahumma ini ya bukan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad bukan mana ya. Di situ ada gelar Sayyidah Fatimah Siddiqah gitu. Makanya saya tuh langsung di screenshot. Jadi teh kan tadi ada dua pendapat ya kapan waktu sahadahnya antara bulan Rabiul Akhir ya teh sampai Jumadil Akhir itu kan lumayan jauh panjang ya. 1 bulan lebih ya. Bulan. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir benar. Jadi itu dikenal dengan Ayyamul Fatimah. Mungkin kita menjaga adat tuh sebenarnya mulai dari situ ya. Dari situ. Bukan hanya kalau kita tahu misalnya teman nanti taunya tapi bisa ya orang kan betulan habis maka itu yang benar ya nggak apa-apa kan masih ada kita waktu maksudnya ya tidak melakukan. Ya kalau kita misalnya mau bikin acara kita ingat-ingat itu aja. Oh sekarang tuh Ayyamul Fatimah gitu. Jadi kita ya apa namanya mana ya saya lupa kok nggak adanya selalu gitu dah. Saya tahu kalau kita mencari sesuatu sebenarnya di sini terusnya enggak lagi nyari. Saya ketemu ya kalau kita lagi nyari mah keluar wae. Tapi kalau kita lagi nyari melihat terus ada lagi kan mungkin sahabat saya sudah tahu bahwa Inna A'tainakal Kautsar itu ayat untuk Sayyidah Fatimah ya. Kan di situnya kata Abtar katanya bahwa Rasul itu terputus turunan. Ternyata tidak. Nah, untuk yang punya hajat misalnya gitu dari Imam Ali dari Rasulullah saya lupa katanya baca Al-Kautsar atau Al-Kautsar itu katanya kalian akan di tahap ijabah doa tanpa naubat. Naubat itu antrian, jadi nggak usah ngantri. Bacalah ini 3 kali kalau kita misalnya ada hajat. Baca 3 kali misalnya mau apa ya yang hajatnya itu bukan hajat apa ya. Jadi kebutuhan yang mendesak gitu misalnya saya mau misalnya mau ujian supaya ujian saya itu bagus gitu loh misalnya. Bacalah ini Al-Kautsar 3 kali. Ya Sayyidah Fatimah nanti yang akan menguji saya itu jangan terlalu galak-galak ting ya. Bismillahirrahmanirrahim ada Al-Kautsar gitu. Itu Al-Kautsar itu untuk itu ya untuk kebutuhan yang mendesak. Itu juga ada. Nah itu teh masuk mungkin tadi selain adab kita menjaga sebagaimana kita kalau berbelasungkawa ke sesama manusia kita. Ini kita menjaga mungkin selama Ayyamul Fatimah itu ya itu. Ya. Makanya ya maksudnya ya jelas kan tadi dari Tuhan tidak mengazab orang yang nggak tahu. Misalnya kita nggak tahu orang misalnya Asyura tetap kayak gitu ya dia nggak tahu tapi belum dihukum karena dia tidak tahu. Tapi makanya kan kenapa ibadah orang yang berilmu itu lebih berat daripada
yang nggak tahu, karena setelah kita tahu gitu ya, jadi kita banyak banyak mempertimbangkan ini, mempertimbangkan itu gitu. Nah, Teh, selain adab tadi, mungkin tadi pembacaan surat Al-Kautsar 3 kali ketika kita punya hajat itu mungkin termasuk ke dalam Iya, saat-saat ini kita baca karena amalan-amalan ya Inna A'tainakal Kautsar kan juga menyenangkan Nabi gitu ya, Rasulullah, kita bacaan gitu. Makanya di sini ada sholawat yang ditujukan kepada Sayyidah Fatimah Al-Masrah Fatimah Wabi ya. Ini mah bukan sholawat apa tadi, salam ya. Sapaan saya gitu. ingat Allah yarham dulu itu yang gitu? Salam itu tuh dibaca 61 kali katanya untuk hajat-hajat juga sama. Iya betul, itu untuk hajat. Nah tadi kemarin saya tuh udah pas kemarin malam lihat, oh ini lumayan, nah saya langsung di ini ya apa di screenshot, tapi kok nggak ada, biasa. Mungkin nanti kalau sudah ketemu bisa di share ke kru ya, biar sahabat Seroja bisa dipanjangkan, ditayangkan di berikutnya. Teh, kira-kira ada amalan-amalan lain nggak Teh selain yang tadi? Selain pembacaan surat Al-Kautsar, ada sholawat mungkin tadi ya dari tadi yang sholawat tadi, perbanyaklah sholawat itu. Salam sapaan ya, assalamualaikum ya. Di sininya ini Tahirah juga ada dipanggil di situ tuh. Ya Siddiqah wa Tahirah gitu. Ya kita perbanyak. Ya kalau kita di Iranak ya. Kita berziarah Nadi. Kalau melihat misalnya tayangan-tayangan pusara-pusara ya di Irak apa itu kan pada di Najaf itu digelar ya Fatimah gitu ya, di itu pun di Imam Ridho sebutnya bihaqi modaret gitu ya, dengan hak ibumu gini. Jadi kita berusaha karena itu kan ibu mereka ya gitu. Itu tuh kita berziarah kepada anak-anak cucunya beliau gitu. Kepada para imam ziarah juga berziarah kepada Sayyidah Fatimah sebagai ibu. Nah itu ya betul kan, sebagai ibu mereka. Berarti ibu mereka, jadi kita juga perbanyak juga ziarah kepada para imam gitu ya. Kalau misalnya taunya cuman imam yang ini aja ya nggak apa-apa. Nanti kalau di negeri para mulon ya di Irak itu kan kayaknya wilada, syahada itu tuh kan ada. Kentara sekali ya. Peringatan. Kalau di ini misalnya berita ya, di belakangnya pasti ada tulisannya. Misalnya kalau kita bacain berita dalam berita, belakang pasti tulisannya syahadah tasliat ya. Kalau ini wiladah ini mubarak pasti mungkin ada. Dari spanduk kayak banyak yang di mana-mana. Kemudian di TV itu pasti ada. Ya, di forum apapun kalau dia syahadah ada penyampaian duka cita mungkin ya, penyampaian dan ketahuan banget ada. Kalau sukacita kan ketahuan mereka tuh beri membagi-bagikan permen lah, membagikan apa gitu. Nah kalau di kita Teh ya, untuk belum banyak mungkin ya peringatan ini ada nih salawat khusus kepada Fatimah Az-Zahra, bisa ditayangkan mungkin memuat mana yang rahasia agung dan istimewa dalam ijabahnya doa. Jadi di pokok juga kita bisa juga ini Allahumma sholli ala Siddiqah Fatimah. Ini saya kirim ke Seroja ya. Saya kira bukan itu tulisannya, tapi kayak gitu. Fatimah Siddiqi ya termasuk. Allahumma sholli ala Siddiqah Fatimah Zakiyah. Nah Zakiyah juga artinya kan suci. Oh iya betul. Fatimah Zakiyah habibika wa nabiyika gitu ya. Jadi kekasih dari kekasihmu, wa nabiyika wa ummu, ini ada juga ya, dan ibu dari wa umma aja ahibba ika, dan ibu dari para kekasih-kekasihmu, wa asfiya ika wa alati. Jadi ini juga dengan ini alatin tajabataha ada bisa ditampilkan gak itu tulisannya sehingga kebaca. Saya tulisin sekarang, saya bacain ya. Allahumma sholli ala Siddiqah. Belum ada ya. Fatimah ini selawat ini bisa juga untuk jabah 2 saya melulu ya. Orang Siddiqah Mubarakah Tahirah Siddiqah ya, Zakiyah ya betul. Kayak banyak nama-nama gelaran Sayyidah Fatimah salamualaiha itu memang ujungnya ini persepsi saya aja ya, enggak maksudnya merujuk ke kesucian tadi ya.
banyak banget untuk yang Banyak ya. saya yang menurut saya toharoh itu kayaknya menurut saya. Tapi saya juga kalau untuk harusnya ini saya ada Ustazah Fatimah nih yang guru bahasa Arab ya. Apa bedanya toharoh dengan zakiyah? Karena itu dulunya suci ya, bersih. Dan kalau menurut saya toharoh itu bersihnya luar, kalau zakiyah itu makanya kita ada tazkiyatun nafs ya, membersihkan diri gitu ya, itu mah spiritual ya, lebih ke situ. Zakiyah mah kalau toharoh makanya disebutnya kan kalau ada bab untuk najasa itu ada bab toharoh, betul. menyucikan itu berarti luar. Itu mah misalnya wudhu, itu Physically ghusl. gitu Nah ya. kalau zakiyah tazkiyatun nafs. Ini beliau ya sediqah ya zakiyah ya mutahharoh ya. Bisa ditampilkan belum? mungkin? Nah itu sudah ada teh. Sok ada mereka bisa digedein nggak bisa ya? Coba di close up gitu itunya tulisannya supaya bisa ada. Tapi ini ada nggak gundul bisa baca, bisa ya. Bisa kan nggak gundul kok. Allahumma sholli ala siddiqah ya. Siddiqati Fatimah Zakiyah Habibah Habibika wa nabiyika wa ummu ahibaika. Ada readmore-nya loh. Saya dapat dari mana? Kok ada readmore-nya? Itu mah berarti di WhatsApp ya kalau readmore ya. Oh, di sayanya soalnya readmore. Tapi di situ ada readmore nggak? Ini dibaca kapan teh sholawat ini? Oh, ini untuk kalau kita ada hajat, untuk mengijabah doa. Oh, mengijabah doa. Sepertinya tadi amalan-amalan tadi semua untuk hajat, ijabah doa ya. Surat Al-Kautsar 3 kali. Jelas. Gitu ya. Kemudian sholawat ini berapa kali teh? Kalau ini sih nggak ada tulisannya berapa kali, cuman dalam ini sholawat khusus kepada Fatimah Zahra. Makin banyak bilangan mungkin makin bagus ya teh kalau kita bersolawat. Iya, kalau sholawat sih Iya, kan betul, ya. saya sholawat mah kapan aja ya. Tapi yang Allahumma sholli ala Fatimah. Nah, sholawat yang sudah sangat terkenal sering dipakai Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa silmi saudaif ya. Untuk rezeki 530 kali. 530. Iya, tapi itu nggak boleh dipotong misalnya sekarang baru 100. Kita ngerjain dulu yang lain 100 lagi gitu. Enggak harus dalam satu majelis, satu kita duduk misalnya ada kiblat, baca itu 530 kali, jangan terpotong. Itu untuk nggak tahu kenapa 530, tapi itu kan dalam ayat dalam bahasa Arab itu ada yang misalnya huruf ain tuh sebenarnya berapa ya nilainya. Ini sama juga mungkin kayak A B C D D4 gitu ya. Nah, ini juga ininya 530. Itu untuk rezeki. Itu kapan tadi baca? Kapan aja pokoknya Kapan satu aja, kali. Tapi satu kali. 530. Itu untuk membaca pada Sayyidah Fatimah. Ya, Sayyidah Fatimah Salamullah alaihi itu banyak sekali ya, banyak amalan-amalan yang memang kita dikaitkan itu berarti beliau hampir sama dengan ini ya Imam Jawad. Kan banyak juga kita hiris Imam Jawad. Banyak amalan tawasul pada Imam Jawad karena Jawad itu artinya kan dermawan. Nah, ya dia cucunya apalagi ini ibunya pasti ibu kedermawanan. Iya, betul, jadi orang minta ya kepada ibu, makanya sering di situ bihaqi mawadaret gitu ya. Dengan hak ibumu gitu kan supaya nanti ya Imam Sayyidah Fatimah kebawa di itu tuh ya di Karbala. Katanya di di Haram Imam. Di situ ada, saya lupa, ada spot ketika Sayyidah Fatimah kalau beliau datang tuh selalu di situ. Dia mendoakan orang-orang yang ziarah. Iya, jadi beliau di situ melihatnya, dan kepada orang-orang yang datang ke situ beliau mendoakan. Sayyidah Fatimah itu mendoakan, ya Allah misalnya kabulkan hajat mereka ini, mereka datang dari jauh untuk menziarahi anakku gitu. Nah jadi itu ada Sayyidah Fatimah. Kalau yang misalnya nanti ada, semoga ya ada keluasan rezeki dan kesehatan bisa ziarah ke sana. Jangan lupa menyapa Sayyidah Fatimah karena beliau ada di situ. Kita kan mungkin lihatnya assalamualaikum ya Sayyidah Syuhada ya Ba Abdillah, padahal ibu beliau ada di situ. Jadi jangan lupa juga itu. Kita sapa Sayyidah Fatimah. Kalau ya kita sih nggak terkenal ya di sini ya. Kalau orang sudah baca
sejarah dari saya dapat pasti nggak kuat kalau kuat, ini ya. Itu terbayangnya di puncak kemudaan beliau, Iya, 18 coba. tahun teh ya syahadahnya. Saya tidak bisa membayangkan gitu ya. Dari usia kecil. Kehilangan bapak dulu ya, itu kan sangat berat. Ibu dulu. Oh iya, ibu dulu jelas. Maksudnya itu peristiwa itu dengan Peristiwa ini kan dekat. kecil. Kalau peristiwa kehilangan, ada peristiwa beliau di ini sama kehilangan ayah itu kan. Saya juga menyaksikan gitu ya. iya kan. Menyaksikan Ketika kemarin peristiwa waktu kalau ya saya dengar bapak nggak ada tuh langsung saya teringat, oh saya ada Fatimah gitu ya, ingat ya, bagaimana beliau. Saya alhamdulillah dikelilingi oleh sahabat-sahabat bapak yang ya alhamdulillah ya, justru kita tuh jadi bertahan karena mereka. Ini saya ada Fatimah, coba sahabat-sahabat bapaknya itu boro-boro menghibur, malah memperlakukan beliau seperti itu gitu kan. Itu bahkan dari kecil mungkin ya saya kan kita suka membaca kisah membersihkan darah, betul, kotoran gitu ya. Sepanjang hidupnya yang pendek 18 tahun ya kalau dilihat bilangan tahun. Dari berarti ketika dengan ayahnya cuma 9 tahun ya. Begitu namanya itu sangat wah tidak bisa terkalahkan lagi ya. Ya ngebayangin gitu seusia muda itu mengalami segala hal yang banyak banget ujian yang beliau yang pertama ya jelas ibunya meninggal, tapi ketika dari ayahnya sampai saat ketika teman-temannya ayahnya itu mendatangi rumah beliau kan untuk menggusur suaminya gitu, itu kan sangat dekat tempatnya waktunya itu tengah waktunya sebentar kita lihat, maksudnya kita masih dalam keadaan bersedih ini terus padahal si orang-orang ini sudah dengar banget ya betapa Rasulullah selalu dan kita sekarang tahu kenapa Rasulullah selalu berapa kali sangat terbuka jadi ketika kita Sayyidah Fatimah datang, beliau langsung berdiri, sangat memuliakan Sayyidah Fatimah ketika di mana saja, sangat terang-terangan gitu, memperlihatkan betapa beliau itu mencintai ini. Fatimah bid'atu minni, Fatimah itu bagian dariku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Barang siapa yang menyenangkan Fatimah, berapa kali itu? Mungkin orang yang udah tahu lah, Rasul udah tahu bisa gitu ya. Tapi Rasulullah itu kan supaya mereka ternyata sekarang kita terjadi si orang-orang yang menyakiti Sayyidah Fatimah itu mereka dengar itu dari Rasulullah bahwa siapa yang menyakiti Rasulullah menyakiti Sayyidah, tapi toh mereka lakukannya juga gitu. Jadi ya beliau saya sekarang gitu ya dengan sangat jelas memperlihatkan kasih sayang kecintaan beliau kepada Sayyidah Fatimah ya untuk itu supaya orang nggak lupa. Nah Sayyidah Fatimah itu kan dengan kudanya beliau mendatangi setiap rumah. Apakah kalian lupa kejadian di Qadirhum bahwa suamiku lah yang seharusnya menjadi gitu ya, yang mengingatkan karena kita lihat semua bahwa Imam juga ya hujah, mereka tuh selalu mengingatkan Imam Husain ketika sudah dikeroyok gitu, tetap masih memperingatkan, dia tidak mau. Jadi yang beliau lihat itu aduh kasihan ini orang-orang tuh akan misalnya ditenjera ke neraka gara-gara saya gitu. Jadi beliau memperingatkan siapa saya itu gitu. Jadi saya udah nggak lagi hujah, saya udah ngasih tahu kok mereka misalnya bahwa siapa saya. Jadi misalkan mereka kita lupa Imam sudah menunaikan. Iya, mengingatkan selalu setiap saat mengingatkan siapa beliau. Mengingatkan selalu. Dari Sayyidah Fatimah juga dari awal sudah memperingatkan ini kalian lupa siapa pemimpin setelah ayahku gitu kan. Ya untuk mengingatkan bahwa kan kita kewajibannya emang katanya kan tanpa apa sih surat Zariyat saya lupa bahwa memperingatkan saling mengingatkan lah karena itu akan memberikan manfaat kepada tanfa'ul mu'minin gitu ya. Saya lupa memang harus gancang ya kalau nah jadi ya harus saling mengingatkan ya meskipun ya sekarang makanya ini saya juga sekalian mengundang sahabat Seroja yang mengingatkan kalau misalnya
ada acara apa gitu ya. Ya, masa sih ketika Didai meninggal ya atau Michael Jackson meninggal tahu gitu ya. Kok Sayyidah Fatimah yang ini gitu lebih walaupun penting. ada dua pendapat, kita tidak penting dua pendapat itu ya teh, karena memang maksudnya makanya ada Ayamul Fatimah itu memang sepanjang itu ya, karena Jumadil Karena kita nggak tahu ya awal juga kapan wiladahnya yang ya. dulu kan masih belum kalau sekarang ada WhatsApp, ada tanggal ini live menuju ada tanggalnya gitu kan. Kalau dulu mah nggak ada, susah. Iya, betul. Ya masih mengandalkan itu. Mungkin kayaknya Rabiul Awal padahal udah Rabiul Akhir, padahal udah masuk ke Jumadil misalnya gitu kan, kita kurang jelas gitu. Jadinya disebut gitu. Jadi ya untuk ini juga apa sih supaya lebih hati-hati ya, pokoknya menjaga ini adab masih di sini nanti kita mau ngadain acara, ini masih kita nggak tahu mungkin di sini atau di sini Sayyidah Fatimah tapi masih gitu. Jadi ya kalau bisa itu untuk kalau mau bikin acara ada ininya, ada rambu-rambu. Adab-adab kita ketika dalam suasana syahadah mungkin ya. Nah kalau ini kalau kita sebenarnya menghadiri syahadah ya, peringatan syahadah, kalau bisa sih jangan pakai wangi-wangi gitu ya, atau pakai makeup jelas ya, karena kita kan berduka gitu. Ya tidak pakai wangi-wangi tapi itu bau oge gitu ya. Ini menarik tadi tentang gelar-gelaran itu kan banyak sekali ya Sayyidah Fatimah. Mungkin tidak akan cukup kita untuk bahasnya. Kayaknya mungkin harus ada sesi khusus kita mengenal untuk sahabat Seroja TV juga ya, untuk mengenal lebih dalam siapa itu Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Jadi teride sama saya tadi keluar ide, mungkin kita bahas nanti suatu saat ya di episode itu dari tahun yang lalu ya dari tahun lalu saya sudah merencanakan nanti mungkin kita harus bikin mungkin di bulan kelahiran beliau kita bikin setiap minggunya, misalnya hari ini kita membahas muhadasah hari atau muhadasah dengan mutahara. Hari ini kita paling tidak kita tahulah nama-namanya ya apa. Dan sebenarnya kalau untuk ibu mah kan tuh untuk nama anak-anak kan. Betul. Ada apa kosakata tabungan untuk nama anak. Fatimah lagi, Zahra lagi kayak di Mutahari Zahra Dewi banyak banget ya. Ternyata kan ada misalnya ada Tahirah juga. Muhadasah kalau Iran banyak, apalagi orang Afghanistan gitu ya. Muhadasah di Muhadasah. Itu termasuk ya Tahirah, Muhadasah, Zakiyah. Sering kadang dengar nama orang Zakiyah tapi belum nggak kalau itu ternyata gelaran Sayyidah Fatimah. Mungkin banyak dari kita yang tidak Zakiyah taunya mungkin itu hanya itu aja gelar suci gitu, suci aja. Baik sahabat Seroja TV, tidak terasa nih obrolan kita sudah sepanjang ini sampai di akhir acara. Ini nggak ada lagi yang dari kemarin itu ya pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah tertunaikan nanti iya betul, itu yang udah ya udah nggak ada hanca. Kalau nanti ada pertanyaan lain yang belum kita bahas, belum terbahas, di ini aja leave a comment gitu ya. Nanti di itunya kan kalau chat live chat kan nggak keburu misalnya. Betul. Boleh komen nanti atau disampaikan ke kru. Kalau komen nanti kan kelihatan. Oh ini pertanyaan nih gitu. Kalau live chat kan yang harus ikut dianya, kebetulan kalau dia yang lagi nggak ikut kan nggak bisa live chat ya. Jadi komen aja nanti mungkin kalau ada pertanyaan, insya Allah ya kalau kita ada waktunya kita coba bahas juga. Baik Teteh, terima kasih banyak untuk pencerahannya, ilmunya sore ini. Banyak sekali yang saya dan sahabat Seroja TV juga dapatkan mungkin ya. Kita nyambung dari dua pertanyaan yang belum terjawab, ternyata nyambung ke momen sahadanya Sayyidah Fatimah. Setelah diingatkan lagi hari Minggu ya. Betul. Oh kalau di live nanti ada YouTube-nya, streamingnya nggak? Di RTV ya? Oh biasa. Ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti sahabat Seroja yang ingin bertanya seputar tentang sosok Sayyidah Fatimah juga boleh leave comment, nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Teteh mungkin ada kata penutup untuk sahabat Seroja TV untuk menutup tayangan hari ini sehubungan dengan tema kita hari ini Teh. Ya sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan ditulis aja di komen ya supaya kita bisa lebih meluas, karena mungkin pertanyaan itu mau ditanyakan sama yang lain tapi aduh lupa gitu ta. Jadi ketika bertanya kan jadi kebagian semua juga
ininya ilmunya. Kata menurut Imam Ali kan katanya pertanyaan itu kunci apa ya, harta karun ya. Kalau treasure box itu apa? Harta karun? Harta karun. Tempat harta karunnya. Tempatnya gitu kan yang boxnya. Ya. Nah, si kunci yang membuka tempat harta karun katanya gitu. Nah, si kuncinya itu dari apa? Dari pertanyaan gitu kan. Dan yang dapat katanya dapat manfaatnya itu orang yang bertanya, orang yang mendengarkan pertanyaan itu juga kebagian ya. Jadi bertanyalah gitu ya. Apa namanya, kita juga tahu bahwa Sayyidah Fatimah juga sama dengan, menurut saya sih memang hampir semua imam pecinta ilmu. Jadi insya Allah ilmu itu katanya kan ya, dari Imam Ali saya lupa ya, bahwa lebih baik beribadah dengan beribadah sedikit tapi berilmu daripada beribadahnya banyak tapi nggak ada ilmunya, karena nggak berat. Nah kalau kita ya alhamdulillah kita ada ilmunya mah tambah berat gitu ya, kita timbangan kita, dan kita akan berdekat dengan orang-orang yang mencintai ilmu, akan satu level semoga gitu ya dengan mereka. Jadi sekali lagi saya undang untuk para sahabat Saroja, mari kita tunjukkan khidmat kita, cinta kita kepada Imam Zaman ya, kepada Sayyidah Azhara. Kita berikan takziah kita kepada beliau gitu, bahwa beliau itu nggak sendiri. Oh iya, untuk saya ingat ke Sayyidah Fatih ini tuh kita bisa kalau bisa menghadiahkan ya setiap hari kita itu baca Qul Huwallahu Ahad, itu hadiah tauhid, hadiah surat itu tuh untuk Imam Zaman gitu. Kita hadiahkan Imam, semoga Allah cepat kedatanganmu gitu misalnya. Itu katanya akan barokah hidup kita kalau kita setiap ini Al-Ikhlas ya teh ya tadi. Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad yang banyak aja ya. Atas rasi seberapa? 14 aja. Pokoknya setiap hari sebelum kita makan apapun kita kasih hadiah untuk per imam. Dan kalau bisa sih ketika kita keluar rumah katanya kita salam pada imam juga. Nah, kembali ke filosofi kesucian tadi ya. Betapa kita misalnya kan kalau misalnya kita sengit ya, kita bersih, ketika kita ketemu Jokowi lah misalnya, Jokowi jadi Jokowi sih. Oke, kita bertemu dengan orang yang besar atau apa ya, saya nggak tahu sih, orang Korea yang jongkok siapa sih? Pokoknya mah idola gitu. Idola. Kita ketemu idola kan kita pengen kita kelihatan bagus ya. Ya modernan, mungkin pakai make up, pokoknya mah kelihatan cantik, kelihatan bersih ya. Kalau kitanya nggak bersih, kan kita kalau mau dekat juga takutnya ngahiyak, takut tercium gitu. Nah ini juga sebenarnya tambahan dari kesucian tadi. Kalau kitanya suci, kita juga pede ya. Nanti di jalan kita kan nggak ketemu di jalan itu, maksudnya di dunia sana, dunia malakut gitu ya. Saya baca dari kata Kang Jalal bahwa setiap amal yang kita lakukan itu katanya seperti kilasan cahaya di dunia malakut ya, shoot gitu melewat katanya gitu. Dan mungkin kalau kitanya nggak suci, apalagi berhadas tadi ya, bukan kelihatan lagi, tapi mungkin bau namanya mendalik ya, kita baunya misalnya senang kerasa, nih ada yang orang berhadas nih gitu. Nah gitu, jadi ya filsafatnya sih itu sebenarnya kenapa kita menjaga diri kita suci untuk ke dalamnya, supaya spiritual kita juga suci ya, merasa suci juga. Ya kalau kitanya sudah wah ini mah saya juga udah nggak enak gini nih, udah merasa kata maaf ya saya belum mandi misalnya gitu ya, kan ke dalam kitanya juga sama rasanya nggak suci juga. Baik teh, sekali lagi terima kasih banyak teh untuk sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semoga pertanyaan terjawab. Kemudian Teteh sudah sampaikan tadi tentang filosofi kesucian juga yang berhubungan dengan sosok Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Terima kasih banyak Teh untuk segala ilmu yang Teteh curahkan kepada mereka kami itu semua. Selalu menjaga kesucian karena mereka tidak tahu ya bahwa mereka akan bertemu dengan siapa ya. Dan yang menurut saya kemarin tadi saya sampaikan juga bahwa para malaikat kan ada di kita. Ada di antara kita. Nah kita ingin menyampaikan kepada mereka salam itu, kita juga sama ya, maksudnya satu level lah gitu sucinya gitu. Baik sahabat Saroja TV, tidak terasa karena durasi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Teh Feli sore ini tampaknya harus
diakhiri sampai ini nggak ada karena hancam, durasi ada aja. waktu. Insya Allah Sudah, nanti untuk tayangan-tayangan berikutnya kita akan berjumpa kembali dengan tema-tema yang lain yang tentu menarik juga ya untuk kita bahas bersama-sama. Kalau di WhatsApp itu kan suka ada OOT ya. OOT katanya, out of topic. Tapi jangan Taufik, Hidayat mah harus tahu. Tapi out of topic, Sundanya. Tapi nah kalau untuk kita kecualian nih untuk Saroja, silakan Boleh nanyain apa OOT saja. juga ya. OOT, out of topic apapun boleh Iya, ditanyakan. nggak usah ya. misalnya nanya tentang apa kita yang bahas hari ini, misalnya tentang Boleh apapun ya, Teh, ya. pendarahan atau tentang Sayyidah Fatimah. Ya kalau misalnya ada yang saya tuh baru keinget saya gini, nah saya tulisin aja karena itu akan menjadi ilmu baru juga buat para ini ya pemirsa gitu untuk yang lainnya ya. Yang lainnya kan mereka jadi juga tadi jadi ketahuan. Pertanyaan sebagai kunci dari Betul. apa tadi Treasure box ya, ya. khazine hurnya kalau bahasa. Baik sahabat Surya TV, terima kasih atas perhatian sahabat semua yang tetap menyaksikan tayangan-tayangan Surya TV di sore hari ini. Sampai bertemu lagi di tayangan-tayangan di pekan-pekan berikutnya. Semoga sahabat Surya TV semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan sebaik-baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kru.